Selamat malam. Polisi virtual bentukan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit sudah mulai beroperasi sejak akhir Februari lalu. Kapolri mengklaim tim ini dibentuk untuk mencegah tindak pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Namun dalam prakteknya, polisi virtual membuat resah kalangan aktivis dan netizen. Polisi virtual dituding terlalu mencampuri ranah privasi seseorang. Seberapa penting kehadiran polisi virtual di dunia siber? Inilah Rosi. Hati-hati bermedsos, polisi virtual sudah beraksi. Mas Gibran juga kan tidak ada masalah dengan kritik tersebut dan tidak melakukan pelaporan. Jadi tindakan polisi menurut kami itu berlebihan atau tidak sesuai dengan surat edaran Kapolri tersebut. Periode 23 Februari sampai dengan 19 Maret 2021 menunjukkan 189 konten yang diajukan untuk diberikan peringatan virtual police. Dari 189, 105 konten dinyatakan memenuhi unsur-unsur ujaran kebencian. Ini menimbulkan ketakutan baru ya. Tanpa kehadiran polisi saja ya di ruang digital, warga itu sudah jeri ya dengan ancaman Undang-Undang ITE. Apalagi dengan cara seperti ini. Hingga pertengahan Maret, sudah hampir 200 akun yang mendapat kiriman pesan peringatan dari polisi virtual. Konten mereka dinilai mengandung ujaran kebencian. Di bagian ini, saya mengajak Anda mendengar pengalaman seorang pegiat medsos yang merupakan admin Instagram Surabaya Melawan. Sang admin mengaku menerima direct message dari polisi virtual pada tanggal 26 Februari usai memposting sebuah video kompilasi. Video itu memperlihatkan pedagang kaki lima dan pasar yang dipaksa menutup dagangannya dengan alasan pandemi. Video itu kemudian digabung dengan video kunjungan Presiden Jokowi ke NTT yang menyebabkan kerumunan. Demi kenyamanan dan atas permintaan sang admin, ia meminta agar kami tidak membuka identitasnya. Sudah ada Mas Ali Santoso yang merupakan admin Instagram Surabaya Melawan. Selamat malam, Bung Ali. Ya, selamat malam, Mbak Rosi. Bung Ali, saya menyebut Anda dengan nama Ali saja di sini. Saya sudah memberikan tadi pernyataan atau atas permintaan Anda, maka identitas Anda ingin disamarkan. Mengapa Anda merasa perlu untuk menyamarkan identitas? Padahal Anda adalah admin atau salah satu admin dari Instagram bernama Surabaya Melawan. Untuk saat ini Mbak Rosi, bagaimana yang kita tahu bahwa demokrasi di Indonesia sangat mudah untuk dikebiri, khususnya pada aktivis-aktivis buruh, mahasiswa, maupun kepada para petani. Sehingga dengan meningkatnya kriminalisasi yang terjadi, ada baiknya kami mengamankan diri agar tidak mengalami kriminalisasi. Jadi Anda bisa dibilang salah satu admin dari akun di Instagram Surabaya Melawan ya? Iya. Bukan satu-satunya berarti ya, Bung Ali ya? Surabaya Melawan ini adalah lingkaran gerakan yang dikelola oleh lebih dari satu orang di Surabaya. Kalau saya baca bio yang ada di Instagram Surabaya Melawan, itu tertulis terus melawan walau hati tak tenang. Bahkan ketika senapan ditodongkan, kita akan tetap melawan dengan riang. Jadi dengan bio ini, bisakah saya mengatakan bahwa memang isi posting Anda akan segala sesuatu yang bersifat perlawanan? Benar. Anda seorang aktivis? Ya. Karena apa yang kami suarakan adalah suara-suara perlawanan dari para buruh, para mahasiswa maupun para petani
yang mengalami penindasan secara terus-menerus. Oke, saya mau tanyakan kenapa Anda saya undang dan bertanya soal Instagram Anda, karena Anda termasuk admin atau yang memiliki akun di Instagram sudah mendapat surat cinta atau surat teguran dari polisi virtual, betul ya? Betul. Oke, apa isinya? Di situ tertulis bahwa akun atau postingan kami itu melanggar Undang-Undang ITE. Namun tidak dijelaskan postingan yang mana yang melanggar Undang-Undang ITE. Oke, hanya itu saja kalimatnya? Hanya itu saja. Jadi Anda, postingan Anda sudah dianggap melanggar Undang-Undang ITE. Ada lagi kalimat lain? Tidak ada. Itu saja. Oke, Anda bisa ingat kalau meskipun tidak diberitahu postingan apa yang dianggap melanggar Undang-Undang ITE, apa Anda bisa meraba atau meruntut lagi setelah postingan apa Anda mendapat surat teguran dari polisi virtual? Jika kami runtut, surat itu kan kami terima di tanggal 26 Februari 2021, tepatnya pukul sekitar 21.44. Sebelum itu kami mengupload sebuah video kompilasi di mana para pedagang kaki lima dan pedagang di pasar disuruh menutup dagangannya dengan alasan pandemi. Oke. Lalu kami gabung dengan sebuah video presiden yang menyebabkan kerumunan di dalam kunjungannya di NTT, di mana video tersebut merupakan kritik kami terhadap pejabat pemerintahan yang membuat sebuah regulasi, namun regulasi tersebut dilanggar sendiri oleh si pembuat. Ya, Anda mempunyai feeling ini yang terakhir ya? Iya. Ini yang terakhir. Jadi setelah postingan ini yang terakhir, itulah Anda mendapat surat di DM ya? Bagaimana sih bentuknya? Benar, di DM melalui Instagram. Anda bisa tahu dari mana yang mengirim Anda direct message? Kalau di Instagram itu kan ada tiga kontak pesan. Di situ dibagi kontak pesan utama, lalu kontak pesan umum, yang biasanya kontak pesan umum adalah orang yang sudah lama memfollow kami. Tapi Anda nggak follow? Ada kontak pesan yang tidak kami follow. Tidak kami follow, dia baru-baru memfollow kami lalu mengirimkan pesan. Biasanya itu keluar di pesan yang terakhir. Oke. Anyway, tapi maksud saya, siapa pengirim pesan itu? Dari akun apa? Itu dikirimkan oleh Cyber Hoax Jatim. Cyber Hoax Jatim, akunnya? Iya, Cyber Hoax Jatim. Anda menelisik lagi nggak? Itu akun benar nggak itu dari polisi cyber? Apakah itu resmi dari Polda Jatim? Setelah kami buka akun itu, postingannya memang beberapa mengarah pada polisi cyber. Lalu kami melakukan komunikasi dengan kawan-kawan kami di Jawa Barat, bahwasannya banyak sekali akun-akun yang mengatasnamakan polisi cyber dengan logo yang berbeda. Jadi menurut Anda yang mengirim pesan secara langsung pada Anda itu sebuah situs resmi polisi sebagai polisi virtual atau abal-abal? Menurut kami itu dari situs resmi kepolisian. Karena situs resminya yang CCIC Polri ya, yang tim cyber itu udah kami blokir terlebih dahulu. Sehingga kami tidak mendapatkan pesan dari CCIC Polri. Oke. Nah, ini kan ada beberapa tahapan kan, memberikan peringatan kalau selama ini tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh polisi virtual itu memberikan peringatan ke akun-akun media sosial yang membagikan konten-konten yang dianggap melanggar setelah pertimbangan dengan para pendapat ahli. Konten-konten melanggar
akan disimpan oleh petugas untuk kemudian dikonsultasikan dengan para ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli ITE. Jadi mungkin dalam hal ini Anda sudah dianggap melanggar setelah polisi cyber itu atau polisi virtual itu mendengar masukan dari para pakar. Peringatan polisi virtual dikirim secara resmi melalui direct message ke akun yang bersangkutan. Kalau di situ ada diminta nggak Anda menghapus postingan tertentu? Diminta untuk menghapus postingan yang melanggar, tapi tidak disebutkan postingan yang mana, sehingga ini menimbulkan ambigu bagi kami. Sehingga kami tidak tahu harus menghapus yang mana. Atau jangan-jangan akun kami yang dianggap melanggar. Ya. Jadi Anda sama sekali misalnya itu postingan terakhir adalah soal ada pedagang kaki lima yang dipaksa tidak berjualan atau membubarkan diri karena masa pandemi, tapi kemudian juga ada kunjungan presiden ke NTT yang Anda anggap juga itu menyebabkan kerumunan dan tidak konsisten terhadap aturan sendiri. Itu tidak ingin Anda hapus karena ini adalah postingan terakhir Anda sebelum mendapat surat. Memang postingan terakhir, tapi belum tentu hal itu yang melanggar. Karena video tersebut berisi sarkasme. Itu perbandingan di mana rakyat kecil disuruh menutup, sedangkan pejabatnya tidak masalah ketika menyebabkan kerumunan seperti itu. Ya. Yaitu adalah sarkasme yang memang kami buat seperti itu. Ya. Kalau ada kemudian direct message lagi masuk ke inbox Anda, apakah dengan yang lebih jelas hapus postingan ini, apakah Anda akan menghapus atau apapun itu? Apakah itu soal kerumunan ataukah Anda juga soal demo? Tergantung sebenarnya Mbak Rosi. Apakah setelah kami kaji lagi, jadi di dalam Surabaya Melawan kami memiliki tim kajian. Ketika kami mendapatkan surat, kami juga melakukan konsultasi terhadap pakar hukum kami di dalam organisasi kami, sehingga nanti bisa kami pertimbangkan. Bahkan kami juga pernah menghapus beberapa postingan yang terlalu seperti mengeluarkan darah dan lain sebagainya. Itu biasanya kami agak sensor di bagian itu. Tapi saya juga lihat ada video-video Anda yang juga memang berisi konten yang sensitif ya, dan itu kemudian tidak bisa dilihat lagi. Itu di take down oleh Instagram atau Anda yang menghapusnya? Kalau konten-konten sensitif biasanya oleh pihak Instagram sudah di-blur terlebih dahulu sebelum dibuka. Jadi ada trigger warningnya terlebih dahulu sebelum kita membuka konten tersebut. Oke, tapi di luar itu yang pertanyaan saya adalah jika memang ada pesan kedua dari polisi virtual untuk menghapus konten video Anda atau postingan video Anda dan jelas video mana yang dimaksud, apakah Anda akan melakukannya? Tergantung seperti yang saya ucapkan tadi, apakah memang postingan saya itu melanggar Undang-Undang ITE, padahal Undang-Undang ITE sendiri adalah Undang-Undang Sapu Jagat. Ya. Seperti itu Mbak Rosi. Saya kan juga melihat ya Instagram Anda, itu kan banyak sekali juga Anda memuat video-video begitu ya. Anda membuat, oke lah kalau misalnya dari berita Anda hanya tinggal mencantumkan dari berita online gitu. Tapi kalau video, Anda bisa memastikan nggak bahwa video yang Anda posting itu sesuatu yang bersifat faktual dan bukan hasil editan? Kenapa saya editan? Karena itu bisa berbeda konteks, bukan itu videonya, sehingga Anda bisa dikategorikan sebagai penyebar video kebohongan atau hoax. Ya, paham. Meski kami suka mengkritik negara, tapi kami tidak pernah menyebarkan potongan-potongan video atau mengenai informasi-informasi hoax seperti itu. Yang kami posting adalah video-video yang faktual, yang biasanya tidak diangkat oleh media-media arus utama. Sehingga Surabaya Melawan adalah media-media alternatif yang muncul karena media-media utama tidak mengangkat informasi tersebut. Misalnya contoh apa? Contohnya itu pada saat demo Omnibus Law tahun lalu, terjadi pengepungan terhadap
para medis jalanan. Di mana relawan-relawan medis yang ada, poskonya digerebek, dipukulin, lalu ada sekitar 6 atau 10 orang ditangkap. Namun yang diberitakan adalah kepolisian menampik hal tersebut, menampik bahwa mereka melakukan pengerusakan terhadap posko medis dan penangkapan terhadap relawan medis. Nah, kebanyakan media arus utama menginformasikan hal yang diberitakan oleh polisi. Oke, jadi Anda ingin menjadi media alternatif bahwa sebenarnya ada sesuatu di luar sana yang tidak terlihat. Benar. Oke. Yang tidak pernah masuk ke dalam frame berita seperti itu, Mbak Rosi. Kalau misalnya bagaimana Anda, tadi saya tanyakan Anda seorang aktivis, Anda iya, tapi bagaimana mendefinisikan seorang Ali Santoso dan seluruh admin dari Surabaya Melawan? Anda seorang yang ingin selalu kritis atau Anda seorang pembenci pemerintahan Jokowi? Kami adalah orang yang kritis, bukan seorang pembenci pemerintahan. Sebenarnya sangat jauh ya antara kritis dan pembenci, tapi akhir-akhir ini kami selalu disamaratakan gitu. Anda sering kritik, Anda benci. Seperti itu. Kami agak bingung, lalu apakah kami harus membenci, lalu mengkritik, atau ketika kami mengkritik kami adalah pembenci, seperti itu. Termasuk ketika misalnya hanya bisa kritik, lalu ditanya apa solusinya? Nah, itu tugasnya pemerintah untuk mencari solusi. Kami sudah bayar pajak, kami sudah membayar pajak rumah, pajak motor, pajak bangunan, dan lain sebagainya. Kenapa tanya solusinya ke rakyat? Oke, Bung Ali begini, kan salah satu yang dikatakan oleh Kapolri waktu itu ketika fit and proper test di DPR, ia mengatakan bahwa mengapa perlunya ada polisi cyber atau virtual ini adalah betul kita negara demokrasi, kebebasan berbicara, tetapi ketika itu menyangkut keutuhan bangsa, ketika itu menyangkut NKRI, maka itu tidak bisa ditolerir. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa kritikan Anda selama ini atau apa yang Anda posting itu bukan sesuatu yang membahayakan NKRI? Itu yang kami sangat sayangkan sebenarnya, Mbak Rosi. Di mana akhir-akhir ini banyak sekali jargon NKRI harga mati. Tapi kita melupakan kemanusiaan, bahwa banyak yang mati gara-gara kata-kata NKRI mempertahankan dan sebagainya. Kita melupakan bahwa banyak manusia yang harus hidup di Indonesia bukan hanya untuk dengan dalih keamanan nasional seperti itu, sehingga menghalalkan segala cara untuk memberangus para kritik-kritik tersebut. Oke, baik. Jadi Anda sangat mencemaskan. Apa Anda cemas nggak dengan kehadiran polisi cyber ini? Tapi begini, kan banyak juga yang kritik, kan toh mereka juga argumentasinya adalah tetap bisa kok. Yang ditangkap itu adalah mereka yang memberikan ujaran kebencian, membahayakan nyawa. Jadi sebenarnya banyak juga yang kritis, seperti akun seperti Anda misalnya, itu bisa dianggap sebagai bebas-bebas saja bicara. Apakah ini tidak menjadi kepastian untuk Anda, jaminan bahwa kritik boleh saja, tetapi sepanjang memang itu tidak menjadi ujaran kebencian dan memecah belah? Tidak menjadi jaminan sebenarnya, Mbak Rosi. Kita ambil contoh bagaimana Ananda Badudu yang menggalang dana untuk para saya mewawancara dia waktu itu. Iya, itu bahkan sebelum adanya polisi cyber kan. Oke. Nah, dia aja bisa ditangkap gitu loh. Atau Dandi Laksono yang membicarakan isu sensitif yaitu Papua, dia tiba-tiba ditangkap seperti itu. Baik, oke. Terima kasih atas waktu Anda. Jadi Anda bisa dibilang salah satu admin dari akun di Instagram yang sudah dapat surat. Apakah Anda akan terus melawan? Ya, kami akan melawan dengan riang, Mbak Rosi. Baik, terima kasih Ali Santoso, admin dari akun Surabaya Melawan. Hingga Maret ini sudah 105 akun yang dituding polisi virtual melanggar Undang-Undang ITE. Masih beranikah para pegiat medsos beraksi? Saya kembali saat lagi.